Jam 4 saya berangkat
Nah nyampe di pas gang makan itu jalan udah seperti sungai, airnya kenceng banget. Jadi belum lagi ya, nggak ada yang bisa melalui air sekencang itu. Dan itu dalam, kadang itu udah dicor beberapa senti itu, tapi tetap banjir. Jadi bencana sesuatu yang Allah turunkan yang membuat kita itu nggak senang, ya, membuat kita sedih, membuat kita bahkan ada yang kena bencana. Jadi pada hakikatnya Allah mau ngampuni kita, cuma amal kita berat cukup. Bagaimana mau cukup ya? Sekarang banyak orang disibuki dengan urusan dunia. Kadang seandainya dia sholat saja, tapi yang lain, amal yang lain yang dikerjain masih kurang ya. Banyak orang waktunya habis, ada yang di depan kopi ya, ada yang depan rokok ya, sambil ngelamun gitu ya, banyak. Ada yang depan HP habis, ada yang ngelamun baik. Kadang-kadang saya perhatiin gitu, padahal waktu itu kan akan habis buat kita semua. Tidak selamanya kita punya waktu. Suatu saat waktu itu akan habis buat kita. Umur kita akan habis. Kesehatan kita ada batasnya. Kalau sekarang kita sehat, nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 10 tahun yang akan datang, apakah kita masih tetap sehat? Belum tentu ya. Kalau sekarang kita masih segar bugar, masih umur panjang, belum tahu kita 10 tahun yang akan datang kita masih ada apakah ada. Nah, jadi lambat maupun cepat waktu kita akan habis. Karena kalau dibuang begitu saja waktu kita rugi. Makanya dalam surah Al-Asr itu Allah sampai bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Demi waktu, demi masa Allah bersumpah, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Rugi semua pada dasar manusia. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, kecuali dia yang beriman kepada Allah kemudian dia beramal soleh. Amal soleh bukan sholat doang, setelah sholat sudah selesai enggak apa-apa. Semua yang Allah berikan kepada kita itu merupakan modal buat amal soleh. Kita punya lidah buat zikir, itu amal soleh. Kita punya harta, kita sedekah, itu amal soleh. Kita punya tenaga menolong orang, itu amal soleh. Kita punya ilmu, ajarin orang, itu amal soleh. Kita berangkat dari rumah sholat berjamaah, itu amal soleh. Kita baca Quran, 1 hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan, itu amal soleh. Banyak sekali. Nah kalau itu semua enggak kita lakukan, maka rugi kita. Makanya Allah sampai bersumpah, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Rugi kalau dia enggak beramal soleh, rugi kalau dia enggak beriman dan amal soleh. Amal soleh doang, berbuat baik doang, tapi enggak beriman kepada Allah, rugi. Siapa yang membalas perbuatan kita di akhirat? Sementara yang membalas itu Allah, tapi enggak beriman kepada Allah. Ya Allah membalas lagi, bukan lu beriman sama pula kita kalau sama. Makanya dalam satu hadis, ketika nanti orang minta pahala kepada Allah, tapi kemudian dia perbuatan baiknya bukan karena Allah, apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tu'aduna, silakan pergi. Minta kepada orang yang kamu pengen lihat, pengen dilihat, dan menjadi tujuan beramal soleh. Jadi niatnya sama saya bukan kepada Allah,
soleh. Jadi semua umur kita harusnya kita habiskan untuk beramal soleh. Orang sambil nyantai dengan tasbih baca subhanallah, subhanallah, baca alhamdulillah, alhamdulillah. Itu zikir-zikir yang nanti memberatkan timbangan amal kita. Ucapan alhamdulillah itu kata tambah bisa memenuhi timbangan amal. Nanti semua amal kita ditimbang. Nah, nanti andai kata amal kita kurang, nanti yang memberatkan itu zikir kita. Di antaranya ucapan alhamdulillah. Kata tadi ucapan alhamdulillah tambah bisa memenuhi timbangan amal nanti kita di hadapan Allah. Kita sebagai terus alhamdulillah, alhamdulillah terus. Itu amal solehnya. Nah, kalau semua itu kita nggak kerjain, amal kita udah kurang, banyak dosa lagi. Maka caranya bagaimana biar supaya manusia nanti orang yang beriman nggak diajar di akhirat karena dosanya? Maka Allah berupaya mengampuni hamba-Nya itu yang beriman lewat ujian. Bis dosanya banyak, amalnya buat menutupin dosa orang cukup. Maka disitulah Allah menguji kita biar supaya dosa kita dihapus, dosa dan salah kita dengan kesedihan, dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada yang keluarganya dicabut umurnya, ada yang kekurangan, ada yang miskin, ada yang sakit, macam-macam. Itu kan cara-cara Allah biar supaya kita itu bersedih, ya. Biar apa? Biar Allah nanti mengampuni kita lewat kesedihan itu. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya enggak enak, maka pada dasarnya itu menghapus dan mengampuni segala dosa dan salah kita. Nah itu ya. Jadi bukannya Allah maha kejam, ya, tapi justru lewat itulah Allah mengampuni dosa dan salah kita. Jadi buat orang yang beriman, ujung-ujungnya dia sabar. Bukan berarti kemudian begitu diuji seperti ini makin jauh. Ya. Nah, haji kagak gampang, sholat enggak, disuruh dengan sebenarnya ini ujian buat kita tetap istiqomah enggak kita dalam beramal sholat ketika kita diujinya. Nah, andai kata kita tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan karena kita sendiri diuji, maka berarti kita termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar pahalanya tidak ada batasnya. Kalau ada orang ngomong sabar juga ada batasnya, agak itu salah ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya karena itu pahalanya pun tidak ada batasnya. Maka dalam satu hadis kalau Allah mau menguji hamba-Nya, sayang kepada hamba-Nya, Allah uji dia dengan sesuatu yang tidak ada obatnya. Dikasih penyakit tidak ada obatnya sampai mati. Kenapa? Allah pengen bertemu dengan hamba-Nya. Sama segitu. Nah, Allah kalau udah sayang diuji kita, biar supaya apa? Biar supaya kita ketika nanti menghadap Allah dibersihkan dari segala dosa dan salah kita. Allah sayang menghadapi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum beliau meninggal diuji dengan sakit, panasnya 2 kali lipat dari panas kita kalau sakit. Jadi ujiannya lebih berat. Kenapa? Biar supaya lebih bersih, diampuni dosa dan salahnya. Kiai Ali kenal ulama pahlawan, nah, ibadahnya luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya, ya. Ilmunya luas. Tapi begitu beliau mau meninggal dunia, sekitar tahun 90 beliau diuji dengan sakit dari 2 tahun kemudian. Tahun 92 beliau tutup mata, diuji sakit sampai 2 tahun. Nah, kita baru sakit bisul aja baru gitu. Ya, itu cara Allah biar
supaya kita itu diampuni dosa dan salah kita. Nah, dengan kesedihan yang Allah berikan kepada kita melalui ujian-ujian. Orang diuji dengan kesusahan, tidak ada jalan keluar, sedih berbeda. Dan bukan kalau punya duit sakit lagi. Ya, ibarat apa namanya, orang jatuh ketimbang dibantah bertelurnya, jatuhnya pleset, dibantah lagi ya. Kalau punya duit sakit, coba kalau orang yang tidak ada iman putus asa deh, putus asa. Ada orang sakitnya nggak sembuh dia putus asa. Dia nggak tahu, dia nggak beriman dan nggak tahu ilmunya. Ketika orang itu sakitnya nggak sembuh, padahal itu cara Allah untuk menghapus dosa dan salah. Sampai bahkan dia meninggalnya pun dalam keadaan sakit, itu bersih sama sekali dosa dan salah. Bersih. Ya. Makanya orang yang matinya di awal itu dengan sakit, ya, maka semua dosa dan salahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan mati tiba-tiba ya. Model Fir'aun matinya tiba-tiba, mau bunuh Nabi Musa, mau mengejar Nabi Musa. Kemudian ketemu Laut Merah, Nabi Musa dengan diwahyukan oleh Allah, suruh pukul itu laut terbelah. Nabi Musa jalan di tengah laut, ada jalanannya. Setelah kemudian Nabi Musa beserta kaumnya naik, Fir'aun beserta para tentaranya masih ada di tengah laut. Nah, dalam kondisi seperti itu laut terjadi satu lagi mau mati dia terbelah. Ya, jadi kalau orang matinya langsung tiba-tiba, nah, jadi ada kesempatan buat diampuni dosa dan salah. Makanya kalau kita diberi sakit, ya memang secara kemauan siapa sih mau dikasih sakit ya. Cuma kalau kita ambil hikmahnya, Allah memberikan kita sakit untuk menghapus dosa dan salah kita. Kalau ditanya pengennya bahagia di dunia, kalau suruh pilih bahagia dunia atau akhirat, pasti kita pengennya dunia akhirat ya. Tapi andai kata suruh pilih, maka akhirat lah yang kita pilih. Sebab apa? Kalau udah masuk negeri akhirat, itu udah gak ada batasnya. Andai kata kita, andai kata seseorang masuk neraka, maka disisa satu hari saja di sana begitu 1000 tahun hidupnya. Hidupnya paling juga berapa hari, berapa tahun misalnya kita sakit, tapi nggak sebanding dengan satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat saja juga sampai 10% kita hidup di dunia. Kita nggak punya umur 1000 tahun. Bahkan 100 tahun aja jarang. Berarti kalau kita umur 100 tahun di dunia kemudian kita mati, berarti ukuran hidup di akhirat belum sampai 1 hari. Ibarat bayi baru lahir, beberapa jam mati kita. Nggak seberapa. Makanya kalau suruh pilih mana kebahagiaan yang kita pengen, yang kita mau, maka pilih kebahagiaan akhirat yang abadi. Masuk surga selama-lamanya senang. Nah, itulah di akhirat. Jadi kita kembali. Ketimbang kesusahan di dunia dengan akhirat, maka kita mending milih kesusahan di dunia karena sedekah. Kalau kesusahan di akhirat lama, kemudian tidak ada jaminan ampunan. Jadi kalau kesusahan kita dapat ketika di dunia, maka jaminannya adalah ampunan dari segala dosa dan salah. Kita dikasih sakit, tidak perlu sabar, karena kita tahu bahwa Allah sedang membersihkan dosa dan salah kita. Jika ada jalan pintas, ada orang sakit, mereka sembuh, obat udah, akhirnya dia putus asa, dia cari jalan pintas, semua ada katanya mantap. Kalau itu orangnya juga sholat, mintanya, alhamdulillah. Itu bukan berarti mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang susah,
kesengsaraan yang luar biasa, nggak ada manfaatnya. Kemudian dia ambil jalan pintas, kepasang kesugihan, dia macam-macam ya. Nah, padahal kesusahan itu adalah cara Allah untuk menghapus segala dosa dan salah, membersihkan diri. Makanya kalau kita tahu semua yang Allah berikan kepada kita yang enggak enak-enak berupa ujian, maka pada hakikatnya Allah sudah sayang sama kita. Ada itu kita juga sabar, nggak ngeluh. Ya. Sebab apa? Allah itu pasti berbuat baik untuk hamba-Nya. Allah nggak akan pernah mencelakakan hamba-Nya. Allah nggak akan pernah membinasakan hamba-Nya. Tapi segala kesusahan yang kita dapat ketika di dunia, maka itu adalah cara Allah untuk mengampuni dosa dan salah kita, dalam arti membersihkan diri kita. Dan nanti begitu kita kembali kepada Allah, kagak bawa dosa. Nah, itu kita beri. Sebab apa? Orang kalau bawa dosa ketika matinya, maka surga bukan tempat yang layak bagi orang yang berdosa. Orang ada dosanya, masuk surga kagak bisa. Dosa itu nggak bisa menyebabkan seseorang bisa tinggal di surga. Di surga itu tempat yang bersih. Orang kalau masuk surga nggak ada dosa satupun. Tapi kalau orang yang masih ada dosanya, makanya dia masuk neraka dulu. Disiksa dia sampai bersih dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Kita masih ada dosa di mata, dosa di hati, dosa di pikiran. Artinya sedikit saja masih ada dosa, maka enggak layak kita untuk masuk ke surga. Makanya caranya sebelum kita masuk negeri akhirat, Allah pengen ngampunin dosa kita, pengen bersihin diri kita dari segala dosa dan salah melalui ujian. Sebab kalau diambil dari amalnya orang cukup. Beramal sedikit sekali, banyak waktu yang kita buang. Bengongnya, bahkan ketika kita sholat saja kita masih banyak bengong. Ya. Bagaimana amal kita bisa hapus dosa? Karena masih banyak kurangnya khususnya kepada Allah. Ya. Apalagi kalau kita sholat, maka yang dihitung berapa waktu, berapa detik, berapa menit kita ingat kepada Allah. Enggak semuanya dicatat kita kasih pahala. Orang yang sholat ingatnya ketika takbir doang, ya itu pahalanya segitu. Ketika takbir doang, ya menggugurkan kewajiban udah selesai. Ya. Tapi kalau kita sholat khusyuk 100%, maka itu pahalanya jauh lebih baik daripada orang yang sholatnya khusyuknya ketika di awal doang atau sedikit. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi sholatihim. Sungguh beruntung, atau sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang khusyuk dalam sholat. Sebab apa? Banyak orang yang kagak sholat, yang sholatnya kagak khusyuk. Orang yang sholatnya kagak khusyuk aja masih kurang beruntung, apalagi kagak sholat, makin rugi. Maka kita berusaha untuk sholat kita itu khusyuk, biar supaya apa? Dari mulai takbiratul ihram sampai kemudian kita salam, semuanya kita dapat pahala sholat. Maka ada bacaan tasbih, kita dapat pahalanya, kita baca Fatihah, baca surah, baca doanya di dalam sholat, baca sholawat. Nah, itu semua ada pahala. Tapi kalau kita sambil ngomong, kita sholat sambil ngomong, nah ini ya udah yang diingat, yang dicatat sebagai kebaikan ketika kita ingat saja. Ngomongnya masa dicatat pahala agak. Nah makanya kata Allah, sungguh beruntung bagi orang yang beriman yang khusyuk dalam sholat. Kita harus belajar khusyuk ya. Ketika pikiran kita masuk sesuatu yang ada di luar sholat, kita berusaha untuk ingat ketika itu kita lagi sholat. Makanya ihsan itu
Jadi jangan kita ubah sholat itu betul-betul kita tenang. Sebab apa? Kita lagi dilihatin Allah. Kita sholat lagi dilihatin bacaan kita, rukuk kita kudu tenang, sujud kita kudu tenang. Sebab apa? Kita lagi dinilai Allah, lagi dilihatin. Jadi kalau kita betul merasa di hadapan kita ada Allah, insya Allah sholat kita benar. Jadi tidak membalik hikmah daripada sebab akhiratan ya hujan itu ya banyak yang banjir ya. Padahal itu belum hikmah dari mana? Oh biasanya tapi tadi saya tahu sungai Bekasi itu enggak biasa. Berarti kan murni hujan di tempat kita ya. Sampai segitu parahnya ya. Apalagi kalau sampai di intinya lagi ya. Tambah menderita berarti tambah ampunannya ya. Iya. Kalau sekarang banjirnya baru semata kaki, kalau besar juga habis rasanya. Dulu. Jadi gini, kalau kita sholat ngajak bocah ya cucu ya, itu bagusan buat cucu apa bagusan? Nah itu nggak usuk, bukan kata ini guru, namanya cucu ribet. Kita nggak ajak, kita pengen ngajak cucu gimana? Bocah yang udah kemarin kita bahas. Jadi kalau itu bocah udah tahu mana kanan mana kiri, maka mulai diajarkan sholat. Kelas 1 begitu. Berarti udah kenal mana tangan kanan tangan kiri. Udah apa biasanya? Iya jadinya kalau kita bilang, iya nginter gimana bosan, nginterin kita. Maksud aja gitu. Iya. Kalau kita nggak ajarin mereka dari kecil, khawatir udah gede susah ya. Yang bocahnya dulu pasang gitu. Jadi kalau nggak apa-apa. Kalau yang bocahnya rada binal kita ketiak. Jangan bercanda ya. Mulai. Nah tetap aja bocah kita. Iya lagi mah ya. Kita nggak ajak. Sian anak pengikut dia. Ya. Gimana itu? Udah jelas nggak usah. Ya memang seperti itu ya. Ya kalau kita pengen beri usul ya nanti dari kejadian dikit ya. Kalau ada yang ngawasin mah nggak apa-apa ya. Yang ngawasin biar supaya memperkenalkan masjid, musola. Nggak apa-apa. Cuma kalau masih bisa dipesan jangan bercanda ya, jangan begini. Ya ikutin kom ya. Iya. Tetap aja ya. Udah belakang kita bocah dua ya udah terang di sana gini ya Allah. Gak apa-apa kita memperkenalkan anak-anak. Barangkali anak-anak itu lebih nyaman ada di masjid. Ya supaya nanti terbiasa masjid, musola atau tempat yang nyaman buat anak-anak. Tapi kalau dari awal dari kecil nggak pernah kita kenalin, nggak pernah kita ajak, mereka akan jauh. Kalau udah jauh masjid kosong, wah repot lagi. Nanti banjirnya bisa lebih tinggi, ya. Sebab kata Allah dalam hadis kursi, ini la ahama bi ahli ardi azaban. Sesungguhnya aku pengen mengajak penduduk bumi. Aidan nadatu ila amali buyuti wa musafirina bil ashab. Tapi apabila aku memandang kepada orang yang memakmurkan masjid, musola, tempat ibadahnya, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, salawatu anda bi'amru, maka aku palingkan ajarku dari mereka. Buat musuh-musuh Allah, buat orang-orang yang zalim bisa jadi itu ajar. Bencana itu menjadi ajar. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, maka bencana itu ujian. Ya untuk apa? Kayak tadi, untuk menghapus dosa dan salah. Buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang zalim bisa jadi itu aja. Tapi buat orang yang beriman, yang masih ada dosa dan salahnya, sementara amal baiknya nggak cukup menghapus dosa dan salahnya, maka lewat itulah ujian. Jadi anak kita biasakan dari kecil untuk mengenal rumah-rumah Allah, biar supaya nanti dia terbiasa untuk melaksanakan ibadah. Dan begitu
begitu kita mati, anak juga akan dikenalin tentang sholat berjamaah. Nanti masjid musola kosong. Kalau udah kosong, itulah kata Allah. Allah tuh pengen mengajar penduduk bumi gara-gara tempat ibadahnya kosong. Tapi faida nazartu ila amali buyutin. Tapi kalau aku masih melihat masjid atau rumah-rumahku masih dimakmurkan, masih ada orang yang sholat berjamaah, masih ada yang ngaji, ya. Nah, sholat itu ada aku palingkan siksaku dari mereka. Tidak bisa jauh gitu. Tapi kalau ini ada musola nggak pernah dimakmurkan lagi, nggak ada yang isi sholat, nggak ada yang ngaji, siap-siap. Bisa jadi bukan ujian, tapi yang datang ajar. Aturan banjir sekedar sebatas mata kaki, seleher. Nah, kan begitu kan? Nah, kalau udah begitu Allah bukan menguji, itu mah Allah murka. Ya. Nah, kalau udah seperti itu apa sebabnya? Bisa jadi rumah-rumah Allah itu tidak dimakmurkan lagi. Kenapa yang tua udah pada meninggal, yang muda nggak pernah mau ngisi? Habis sudah. Kalau begitu tinggal waktu hilang. Itu baru hujan. Coba kalau pada zaman Nabi ya. Dari atas turun selama 40 hari dan bawah hancur air dari bumi. Atas air, bawah air. Makanya tenggelam. Sampai anaknya diajak naik perahu oleh Nabi, enggak, saya mau naik ke gunung. Ntar kan di gunung ada pohon, saya naik lagi ke atas pohon. Gunung-gunungnya, pohon-pohonnya habis tenggelam semua. Udah gitu. Ya, kita bersama. Bila karena kita kembali, kalau kita kebanyakan dosa, maka kemudian ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita yang membuat kita sedih, maka itu pada hakikatnya Allah sayang kepada kita, Allah sedang mengampuni dosa dan salah kita. Jadi kita sifatnya nanti husnuzon kepada Allah dan kita sabar sebab Allah sedang punya maksud baik kepada kita. Nah ini kalau kita kaitkan hadis ini dengan peristiwa-peristiwa tentang bencana yang kita alami, kita rasakan. Sebab tidak ada orang yang pengen dapat bencana, tidak ada orang yang pengen dapat kesusahan. Pengennya mah hidup enak-enak baik ini ya, senang-senang aja. Tapi kalau begitu baik, orang nggak akan kenal sama Tuhannya. Sebab yang hidupnya ada perasaannya. Berapa banyak orang yang hidupnya enak terjerumus kepada maksiat, banyak. Duit punya, rumah bagus, istri cantik, empat bukan satu, empat kan belagu jadinya kan ya, mobil bagus, ya kan, karena badan sehat, apalagi dia. Ujung-ujungnya tiap malam liburan, beli minuman. Ya kenapa? Merasa semuanya ada. Manusia seperti itu. Kalau semua jadi kasih kenikmatan, dia akan jauh dari Allah. Tapi begitu diuji dengan kesusahan, paling tidak berarti ya Allah, jauh ketika sakit dia ingat kepada Allah. Dan ini ketika dia sakit, ketika diuji dengan kesusahan dia ingat kepada Allah, dia istighfar. Tapi kalau kasih senang terus, jauh. Itu Fir'aun begitu, dari lahir anak raja, kemudian sampai gede jadi raja, terus punya kuasa, tentaranya banyak, hartanya banyak, sehingga apa dia pengen? Yusuf. Nah, kelebihan jadinya apa dia pengen? Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Kenapa? Dia merasa sudah semuanya punya. Rakyatnya takut sama dia. Kemudian dia punya tentara kuat-kuat. Dia punya duit banyak, harta emas macam-macam.
Nah, apalagi yang dia merasa kurang. Makanya dia bilang, ana rabbukumul a'la, saya ada Tuhan yang paling tinggi. Siapa yang mengikuti perintah dirimu? Nah, itu manusia kalau dikasih nikmat semuanya begitu. Nah, melampaui batas. Makanya hikmahnya kalau kita dikasih susah, kita ingat kepada Allah. Kemudian kalau kita dikasih senang, kita juga ingat kepada Allah, kudu bersyukur. Sekarang coba kita pikir, kalau selama ini kita dikasih sehat, apakah itu karena kita yang menjaga kesehatan? Pandai jaga kesehatan. Andai kata kita sehat karena kepandaian kita menjaga kesehatan, mungkin nggak ada dokter yang sakit. Kenapa? Dia tahu kan? Ilmu kesehatan tahu. Nah, kemudian kalau kita diberikan umur yang panjang, itu bukan berarti kita yang hebat, tapi itu adalah ujian dari Allah. Nah, ya. Jadi pada hakikatnya Allah menguji kita, apakah kita mau bersyukur, apakah dikasih umur. Jadi bukan kita yang hebat, tapi Allah sedang menguji dengan nikmatnya kita dikasih umur panjang. Mau nggak bersyukur kepada Allah? Mau nggak umur yang panjang itu digunakan dengan sebaik-baiknya? Andai kata kehebatan kita kemudian menyebabkan kita panjang umur, mungkin orang-orang kaya kagak pada mati. Berapa? Hebat, punya harta banyak. Orang pejabat, nah nggak ada mati. Para dokter yang ahli kesehatan, kalau dia merasa umurnya panjang gara-gara kehebatan, mereka nggak ada yang mati. Itu semua kehendak Allah. Jadi ketika kita dikasih sehat, ketika kita dikasih umur panjang, ketika kita dikasih rezeki yang cukup, bukan berarti kita dipandai dari rezeki, tapi pada hakikatnya Allah sedang menguji kita dengan kenikmatan itu. Ini dia bertanya, sumaratus aluna yawma idzin amin. Umur panjang ditanya, sehat ditanya, digunakan buat apa aja. Kemudian punya rezeki banyak ditanya, buat apa aja. Jadi semuanya ujian kepada kita. Jadi jangan kita berpikir semuanya karena kehebatan kita. Jangan kita seperti kayak korun. Korun lagi susah minta doain kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu udah kaya dimintakan zakatnya. Nah, itu korun di dalam Al-Quran itu dia ngomong ini semua karena kepandaian, gitu kan. Bukan tiba-tiba Allah ngasih rezeki. Itu korun apa yang banyak banget. Sampai di Quran itu dijelaskan gudangnya, ya, kunci gudangnya itu nggak kuat dipikul oleh orang-orang kuat pada saat itu, begitu banyak. Belum hartanya, kuncinya aja nggak berat, begitu banyaknya, apalagi hartanya. Begitu dia udah kaya, dia kan kumpul, mau zakat, kemudian mau berbagi kepada yang susah. Sehingga Allah marah, Allah tenggelamkan dia beserta hartanya masuk ke dalam bumi. Jadi kalau ada orang yang nemu barang antik di dalam tanah, namanya harta karun. Harta korun, karena korun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Harta karun, padahal itu sudah korun. Itu bukan cerita kosong. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Qasas kalau nggak salah. Wa ma'utiku lam min ilmin ini, itu kata si Korun dalam Al-Quran. Aku nggak dikasih ini, diberikan harta kecuali lam min ilmin ini, kecuali ilmu yang ada padaku, pada ilmu. Jadi dia bisa dapat harta begitu banyak karena merasa pintar nyari harta, pintar bisnis. Jadi mengingkari kalau itu adalah pemulihan Allah dan ujian. Jadi kalau kita dapat rezeki yang cukup, bukan karena kita yang pandai, kita jadi orang kaya, bukan kita yang kaya, tapi Allah sedang menguji kita. Jadi yang kaya diuji, yang susah juga sama-sama diuji. Yang susah diuji dengan kesabaran. Ya tadi udah susah, sakit lagi,
sendiri. Nah, buat orang yang gak beriman putus asanya. Tapi buat orang yang beriman, oh ya Allah sedang saking sayangnya kepadaku, udah rezekinya dikurang, kemudian dikasih cobaan lagi berturut-turut. Nah berarti semakin banyak dosa dan salah yang dihapus. Sebab kalau semata-mata ngandelin amal kita, orang cukup buat menghapus dosa dan salah kita, maka caranya Allah kasih ujian yang membuat kita sedih. Nah, jadi kita kembali nanti ujungnya kita harus sujud kepada Allah, kita sabar bahwa ujian itu semata-mata untuk menghapus dosa dan salah kita. Bisa? Bro, Ya. masuk lagi bro, naik dulu. Satu lagi. Jadi gua kayak gini, masalah hari Jumat bro. Jadi saya bantu mendengar doang ya. Apa salah benar nggak tahu, namanya kita mah nggak tahu, cuma mendengar. Hari Jumat pada sibuk usaha, katanya usaha itu rezeki diharamkan kalau kita nggak sholat Jumat. Ya, karena orang bersibuk kadang-kadang sama usaha gitu. Jadi itu yang saya dengar begitu bro, hari Jumat diharapkan kita dapat rezeki. Diharapkan. Iya. Maksudnya kalau udah waktu Jumat apalagi udah denger aja, tinggalin itu usaha ya, jangan sibuk urusan dunia, tinggalin dulu sholat Jumat. Karena di sholat Jumat usaha lagi apa ya. Nah kecuali umatnya Yahudi dulu, jangan beribadah di hari Sabtu. Dia beribadah di hari Sabtu. Akhirnya apa? Dikutuk jadi apa? Monyet beneran itu. Dari monyetnya, apa? Akhirnya dia berdalih. Saya kan enggak. Jadi itu kisahnya penduduk yang berada di pinggir pantai yang kerjanya bukan nyari ikan. Akhirnya karena ada larangan di hari Sabtu nggak boleh nyari ikan, dia ambil siasat. Dia pasang itu bumbu hari Jumat. Bukan kami ya, alat tangkap ikan. Nah, dia pasang pada hari Jumat. Kemudian hari Sabtu kan ujiannya buat mereka itu ikan pada minggir. Ya. Setiap hari Sabtu itu ikan pada minggir. Nah, kemudian di hari Jumat tadi dia pasang itu alat rakam. Kemudian di hari Sabtu ikan pada masuk. Nah di hari Minggu dia ambil ikannya. Ya. Nah jadi aturan nggak boleh gitu. Kalau saja kan saya nggak nyari ikan hari Sabtu, kan hari Minggu, tapi kan dia udah punya set ngakalin ikan di hari Sabtu dengan cara masangnya di hari Jumat, ngambilnya di hari Minggu. Kan hari Sabtu itu memang ujian mereka itu ikan Allah jadikan kumpul ke daratan semua. Nah jadinya begitu, itulah liciknya orang Yahudi. Padahal nggak boleh nangkap ikan sekaligus dalam sini ditangkap pada Sabtu, tapi dia liciknya di situ. Jadi kalau itu orang Yahudi melanggar. Kalau kita mau orang Islam, udah hari Jumat kita usaha boleh sebelum sampai Jumat, sebelum sampai pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Ntar di sholat Jumat kita usaha lagi menjadi masalah. Jadi nggak haram kita jadi rezeki hari Jumat. Cuma pada saat yang haram itu pada saat orang-orang sholat Jumat dia dagang baik. Nah ini jadi haram rezekinya sebab ada kewajiban kepada Allah. Terus ini bro, orang kafir tuh baik banget gitu bro ya. Terus dia berbuat baik terus dia bajikan. Nanti ada balasannya di akhirat ya bro gitu. Dari kebaikan itu terlalu baik lah gitu, apa namanya orang baik gitu, ngasih sedekah, ngasih sumbangan gitu. Ya kayak si itu kan si siapa ya, Gandhi siapa ya jadi itu ya bola itu. Itu ada balasannya nggak di akhirat gitu? Nggak ada. Sebab tadi kita apa kaji dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa kata Allah dalam Al-Quran itu surah Al-Asr. Sesungguhnya manusia
kecuali kalau dia nggak rugi, kecuali dia beriman dan beramal soleh. Amal soleh tadi baik orang begini membantu kita, tapi nggak beriman. Nah, nggak beriman kepada siapa yang balas? Siapa yang balas? Jadi tidak pernah Kalau kagak dapat apa karena dia nggak beriman kepada Allah. Ya sementara yang dibalas adalah Allah. Nah, saya kira cukup. Insyaallah nanti kita lanjutin istighfar. Nah,